Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fatimah dengan NIM 121124110055. Di sini saya akan menganalisis konflik sampit yang terjadi pada tahun 2001 melalui perspektif komunikasi lintas budaya. Konflik ini bukan sekedar masalah etnis, tapi juga merupakan kegagalan komunikasi yang masif. Dan secara kronologis, ketegangan sudah ada sejak akhir tahun 2000. Namun, puncaknya terjadi pada tanggal 18 Februari tahun 2001 yang kemudian meluas ke seluruh Kalimantan Tengah yang menyebabkan ratusan korban jiwa dan ribuan orang mengungsi. Pertama, apa yang memicu konflik ini? Pertama, adanya benturan etnis. Benturan sistem nilai. Pertama, adanya benturan sistem nilai. Etnis Madura memiliki tradisi carok untuk menjaga harga diri, sementara Dayak memiliki sejarah ritual ngayau. Jadi, dari kedua etnis ini memiliki perbedaan simbolis seperti kebiasaan membawa senjata tajam diinterpretasikan secara salah oleh warga lokal sebagai ancaman. Selain itu, stereotip pendatang yang dominan secara ekonomi tanpa mengikuti adat lokal. Maksudnya di mana bumi dipijak, itu di situ langit dijunjung. Menciptakan prasangka atau prejudis yang mendalam. Eskalasi diperparah oleh rumor atau saluran komunikasi informal yang menyebarkan berita bohong tentang ancaman penguasaan wilayah. Jadi diperpanas juga oleh informasi-informasi palsu yang tersebar luas dari mulut ke mulut di televisi, radio, majalah cetak dan lain sebagainya gitu, di media cetak gitu kan, yang pada akhirnya nyampelah ke pelosok seperti itu. Awalnya ini di tahun 2000 bulan Desember ini, ketegangan awalnya itu terjadi di Kerenpangi akibat perselisihan judi dan kriminalitas. Kemudian puncaknya itu terjadi di tanggal 18 Februari tahun 2001. Ini awalnya warga Dayak menyerang salah satu rumah warga Madura. Kemudian di Februari sampai Maret 2001, eskalasi konflik ke Palangkaraya, eksodus besar-besaran etnis Madura. Dan di bulan Mei tahun 2001, proses rekonsiliasi dimulai melalui dialog adat dan campur tangan militer. Selanjutnya, yang tadi itu pemicu konflik lintas budaya. Karena apa? Karena mereka memiliki sistem nilai yang beda, simbol budaya mereka juga beda. Mereka menilai budaya mereka mereka menilai budaya orang dengan budaya mereka sendiri. Seperti itu, padahal itu tidak bisa dilakukan. Ya, karena masing-masing orang yang punya latar belakangnya tersendiri atas budayanya masing-masing. Setelah itu apa? Memiliki dampak sosial terhadap itu semua. Dampaknya sangat luar biasa. Secara komunikatif terjadi pemutusan hubungan total atau cold communication. Identitas budaya Dayak bangkit secara radikal untuk menunjukkan eksistensi mereka. Sementara etnis Madura mengalami trauma identitas yang sangat berat, dan media juga di sini berperan penting. Kenapa? Karena banyak media nasional saat itu hanya mengejar rating dengan menampilkan visual kekerasan yang tadi. Jadi mereka itu menyebarkan informasi yang penuh sensasional, dalam artian yang mereka highlight ini adalah korbannya, kemudian peperangannya, apa aja yang terjadi di lokasi seperti itu. Yang pada akhirnya malah memperkuat persepsi negatif publik terhadap keberagaman di Kalimantan. Muncullah stereotip negatif orang-orang terhadap Kalimantan. Kalimantan Tengah ini mungkin seram, mengerikan, penuh ancaman gitu kan, karena terjadinya konflik sampit ini. Terus juga warga pendatang dianggap dominan secara ekonomi dan kurang menghormati adat lokal, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian miskomunikasi dalam penyelesaian masalah kriminal individu seringkali ditarik ke ranah kolektif etnis. Artinya apa? Padahal warga Dayak itu mereka tuh ketika ada sesuatu tuh selalu diselesaikan dengan musyawarah, sedangkan Madura itu apa-apa dengan kekerasan. Seperti itu. Ya, lanjut. Yang tadi cold communication itu terjadi
Jadi pada akhirnya mereka itu melakukan kontak fungsional di pasar atau lahan, artinya, apa namanya, sebutuhnya aja, seperlunya aja, seperti itu. Terus juga ada collective self esteem. Ini di mana etnis Dayak merasa martabatnya pulih melalui aksi bela adat. Sementara etnis Madura mengalami trauma identitas dan stigmatisasi sebagai pengungsi. Peran dan laporan media. Media nasional seringkali terjebak pada sensasionalisme menampilkan visual kekerasan secara eksplisit yang justru memperdalam prasangka publik luar daerah terhadap etnis Dayak sebagai pemburu kepala. Media lokal terkadang gagal menjadi penengah karena terbawa arus emosi kelompok, memperburuk persepsi publik tentang keamanan di Kalimantan Tengah. Jadi memang pengaruh media itu ya sangat besar. Selanjutnya, bagian C, proses recovery komunikatif. Strategi tokoh adat dan pemerintah. Jadi, pada akhirnya tokoh adat Dayak dan Madura itu melakukan proses pemulihan atau melakukan rekonsiliasi, komunikasi. Proses pemulihan dilakukan melalui strategi komunikasi yang melibatkan tokoh adat dan pemerintah. Mereka menggunakan instrumen sumpah adat untuk mengikat perdamaian yang tidak bisa disentuh oleh hukum formal. Strategi utamanya adalah dialog antar etnis yang difasilitasi LSM dan pemerintah untuk membangun kembali rasa percaya atau trust melalui interaksi langsung guna mereduksi prasangka. Fasilitas ini tuh difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi forum komunikasi lintas etnis guna mereduksi prasangka melalui interaksi langsung. Segala sesuatunya dikomunikasikan pada saat itu. Kemudian evaluasi efektivitas strategi komunikasi berhasil ketika mampu membangun kembali kepercayaan melalui transparansi hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga asli maupun pendatang secara adil. Selanjutnya, di bagian D ada refleksi ilmu komunikasi. Nah, konsep teorinya itu yang pertama ada high context versus low context. Dalam kasus Sampit ini, analisisnya suku Dayak cenderung high context, makna tersirat. Kegagalan Madura memahami kode budaya lokal memicu ketersinggungan. Beda dari caranya aja sudah beda gitu. Kemudian ada etnosentrism, di mana kedua belah pihak merasa standar budayanya paling benar, menyebabkan penilaian negatif terhadap perilaku kelompok lain. Warga Dayak menilai bahwa budayanya warga Madura seperti ini sangat keras dan lain sebagainya, pun sebaliknya warga Madura menilai warga Dayak budayanya seperti ini dan seperti ini. Padahal itu tidak bisa dilakukan. Maksudnya dalam artian ya ketika menilai budaya itu ya harus sesuai latar belakangnya gitu. Kenapa bisa budaya itu ada, kenapa bisa budaya itu terjadi seperti itu. Secara teoritis, kasus ini menunjukkan perbedaan antara suku Dayak dan Madura itu pastinya ya. Kemudian pelajaran utamanya juga adalah literasi lintas budaya itu adalah kunci keamanan nasional, di mana kita itu harus mengetahui gitu. Karena kan ya kita tidak akan selalu menetap di satu tempat yang memang sudah kita pahami budayanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini pentingnya literasi lintas tadi. Kemudian kita juga harus mempelajari norma-norma lokal, dan mempelajari norma itu bukan sebuah pilihan tapi keharusan untuk koeksistensi. Juga ada early warning system, di mana kegagalan aparat mendeteksi miskomunikasi awal menunjukkan perlunya sistem peringatan dini berbasis komunikasi komunitas. Dan yang ketiga, media responsibility. Media harus beralih dari jurnalisme konflik ke jurnalisme damai yang mengedepankan solusi daripada provokasi. Jadi pada saat itu media pun juga mereka karena mengejar rating, jadi mereka bagaimana caranya agar orang-orang itu mau melihat atau mau membaca berita-berita yang terjadi di tempatnya mereka, seperti itu. Akhirnya yang di highlight itu ya mereka kasus-kasus yang memang
bisa membuat orang tersulut emosinya seperti itu. Jadi memang apa ya, ini tuh terjadi bukan karena tiba-tiba ya, tapi juga memang ada pemicunya. Awalnya juga hal-hal yang kecil, mungkin dari perkelahian antara pemuda, kemudian senggolan motor, tapi beda cara penyelesaiannya. Di warga Madura mereka selesaikannya dengan kekerasan, mungkin itu adatnya mereka gitu kan. Kita tidak tahu apa cerita di balik itu semua gitu. Mungkin itu sebagai penjagaan diri mereka yang seperti tadi juga dijelaskan, bahwa mereka menjaga diri mereka, individualismenya mereka itu dengan mereka membawa senjata. Dan berbeda dengan warga Dayak sendiri, mereka selalu menyelesaikan itu dengan musyawarah seperti itu. Dan kita di sini harus bisa menempatkan diri di mana kita berada. Bagaimana setelah itu kita bisa memiliki pencegahan. Nah, di sini ada rekomendasi strategi pencegahannya, yaitu cultural induction, di mana program orientasi budaya bagi setiap warga transmigran atau pendatang baru. Kemudian yang kedua ada integrate community forums, forum komunikasi tingkat RT RW yang mewajibkan keterwakilan lintas etnis. Kemudian adat legal sinergi, sinkronisasi hukum adat dengan hukum negara dalam penyelesaian konflik sosial ringan. Jadi transmigran pun juga harus menghargai tempat yang memang mereka datangi gitu. Ketika memang di situ harus mereka beradaptasi, ya harus beradaptasi, harus mengikuti sesuai dengan budayanya gitu. Gak bisa budaya diri sendiri dibawa ke budaya orang lain pun sebaliknya. Dan dari konflik Sampit ini ada simbol. Jadi pemerintah itu membangun tugu perdamaian di kota Sampit, dimana ini itu sebagai simbol bahwa jangan sampai konflik Sampit itu terjadi lagi gitu. Dan cerita ini kan akan pada akhirnya nanti akan tersampaikan ke generasi-generasi selanjutnya gitu. Tapi di sini pun juga udah dijelaskan bahwa pada akhirnya mereka melakukan komunikasi yang memang difasilitasi oleh pemerintah, dan akhirnya mereka kembali lagi bersama. Artinya warga Madura kembali ke Kalimantan Tengah secara bertahap. Kemudian mereka sudah ada kesepakatan bersama di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan mereka juga paham hal itu gitu. Ya akhirnya mereka berdamai seperti itu. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan terkait analisis dari saya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.